Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim sekalipun ditimpa berbagai macam musibah, maka hidupnya akan menakjubkan siapapun yang melihat, apalagi diberikan nikmat. Diberikan musibah saja seorang mukmin itu sangat menakjubkan kehidupannya, karena dua-duanya bagi seorang mukmin itu sama saja. Apakah diberikan nikmat oleh Allah ataukah ditimpakan musibah, bagi seorang mukmin itu dua-duanya baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakara fakanat khairan lahu. Apabila ditimpakan kepadanya sebuah perkara yang menyenangkan hidupnya, maka dia bersegera bersyukur kepada Allah dan itu kebaikan bagi hidupnya. Wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Tapi kalau ditimpakan perkara-perkara yang tidak mengenakkan dalam hidupnya, musibah demi musibah Allah ujikan kepadanya, sabara, dia pun sabar, dan sabar lebih baik bagi dia. Jadi hati seorang mukmin itu tidak akan berubah apakah ditimpa musibah ataukah diberikan nikmat. Dan itulah qulubul udhama la tataghayyar. Hati orang mulia itu tidak mungkin berubah, tidak akan berubah hati seorang mukmin. Mau ditimpa musibah, mau diberikan nikmat sama saja. Mau dipuji ya sama saja. Mau dicela juga sama saja. Mau diangkat sama saja, mau dijatuhkan juga sama saja. Bagi seorang mukmin itu dua-duanya baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu kabar gembira tentunya yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah menjaga kestabilan hati seorang mukmin sehingga tidak pernah berubah dalam kondisi apa. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sapu jagat, istilah kita itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berikan kepada kami dunia yang baik. Ya Rabb, kami berikan kepada kami akhirat yang baik, dan jauhkan kami dari azab neraka. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk meminta dunia itu hanya sepertiga saja, dan 2/3 minta akhirat. Karena Allah mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik sepertiga, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik sepertiga juga, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka sepertiga juga. Berarti sepertiga urusan dunia, 2/3 urusan akhirat. Jadi kalau minta dunia itu sepertiga saja, 2/3 minta akhirat. Walaupun demikian, manusia dibolehkan meminta sepertiga dalam urusan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kepada orang yang beriman di 3 kebahagiaan. Dan itu dijelaskan oleh seorang ulama salaf yang bernama Waqi' ibnul Jarrah. Waqi' ibnul Jarrah ini salah satu alim min ulama salaf, guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Waqi'. Dan Imam Syafi'i suka mengadu kepada Imam Waqi' itu, curhat bahasa kita. Sampai-sampai ada perkataan Imam Syafi'i yang masyhur itu gimana? Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani bi an tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' soal buruknya hafalan. Maka Imam Waqi' pun memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ketahuilah ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Imam Waqi' mengatakan, al-busyra lil mu'min fi thalathati mawatin. Kabar gembira yang akan diperoleh bagi seorang mukmin itu ada di 3 tempat. Kemudian beliau mengatakan, indal mauti, saat kematiannya, wa fil qabri, saat dalam kuburannya, wa indal ba'thi, saat kebangkitannya. Saat kematiannya, saat di kuburannya, dan saat dibangkitkannya. Banyak kabar gembira yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tapi sebelum saya membahas tentang kabar gembira indal maut, saat kematian, saat kuburan, dan saat dibangkitkan, lalu apa kabar gembira yang Allah akan anugerahkan mereka di dunia? Inilah yang kita akan bahas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu aw yuhibbuhu an-nasu 'alayhi." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Tilka 'ajilu busyral mu'min." Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dikatakan kepada Rasul, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang melakukan sebuah amalan kebaikan, tiba-tiba manusia memujinya atau manusia suka pula kepadanya? Maka Rasul mengatakan, itulah kabar gembira bagi seorang mukmin yang Allah segerakan di dunia. Umpamanya antum pergi haji, tidak ada niat haji antum itu pulang dipanggil Pak Haji. Memang antum haji itu ingin menyempurnakan rukun Islam, sama sekali tidak ada keinginan itu. Kalau bisa, janganlah orang tahu antum haji. Masalahnya kebanyakan orang haji pasti orang tahu karena antum kasih tahu. Bahkan tahun depan haji, tahun ini sudah woro-woro tuh. Doakan akhi, tahun depan anak haji kan itu. Tapi sholat tak ada, doakan ya nanti asar anda sholat. Sama-sama rukun Islam lah ya. Mungkin karena haji ini pakai biaya, pakai tenaga, makanya orang harus tahu. Anggaplah antum ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul orang enggak tahu antum haji. Antum tahu-tahu daftar, tahu-tahu berangkat. Selesai manasik haji, antum pulang ke Indonesia, enggak ada yang tahu. Qadarullah pula ada satulah ketemu di Saudi ketika haji. Ngasih tahu. Anak ketemu si Anu haji pula. Si Anu. Iya. Oh, sekarang dia jadi Pak Haji tuh. Akhirnya antum dipanggil, Pak Haji mau kemana Pak Haji? Tidak ada niat antum dipanggil Pak Haji. Tapi tiba-tiba kemudian manusia memanggil antum dengan sebutan seperti itu. Dan itu kan sebutan pujian namanya. Kalau tidak ada niat sama sekali untuk supaya manusia memanggil kita Pak Haji, tiba-tiba orang memanggil Pak Haji, itulah yang disabdakan tilka ajilul busyral mu'min fid dunya. Itulah kabar gembira yang Allah habarkan kepada kita di dunia. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan secara ikhlas, tiba-tiba manusia suka dengan kita, itulah kabar gembira. Bahwa pujian manusia kepada kita, perasaan suka dan cinta manusia kepada kita, itu salah satu daripada tazkiyah, rekomendasi kita ini orang baik. Lalu apa faedahnya pujian manusia kepada kita? Karena keikhlasan kita, bukan karena riya kita loh ya. Ada sebuah hadis di zaman Nabi SAW, ada jenazah lewat. Semua orang mencaci maki jenazah itu, mungkin karena jeleknya. Kemudian yang kedua, datang lagi jenazah yang lain, semua manusia memujinya karena kebaikannya. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat, dua-duanya wajib. Sahabat mengatakan, apa yang anda maksudkan wajib wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah al-ula yang pertama, wajabat lahun nar. Adapun jenazah yang kedua, wajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama wajib masuk neraka. Jenazah yang kedua wajib masuk surga, kata Rasul. Artinya, lihat bagaimana Nabi SAW ketika mengatakan wajabat lahul jannah, jenazah yang kedua itu wajib masuk surga, karena manusia memujinya. Tentu manusia memuji kepada jenazah itu bukan karena jenazah itu semasa hidupnya riya, tidak. Jenazah itu mungkin ketika hidupnya dia ikhlas, karena kebaikannya orang suka dengan dia, orang cinta dengan dia, orang muji dengan dia. Pujian, kasih sayang manusia kepada dia dan sukanya manusia kepada dia salah satu penyebab dia masuk surga. Dan ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Maryam ayat 98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kepada mereka wuddah. Wuddah itu artinya mahabbah, kecintaan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Dan ini kabar gembira ya ikhwan. Kita dicintai Allah itu kabar gembira, karena laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkara itu bukan bagaimana caranya Anda mencintai, tapi bagaimana caranya Anda dicintai.
Kalau mencintai itu bertepuk sebelah tangan namanya. Kita mencintai belum tentu orang yang kita cintai mencintai balik. Tapi kalau orang yang mencintai kita, pilihan menolak dan menerimanya kita yang menentukan. Orang itu cinta dengan kita, tergantung kita lah. Apakah kita balas cintanya ataukah kita tolak cintanya. Artinya lebih mudah kita dicintai daripada mencintai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, berarti kita ini memang orang baik. Dicintai Allah karena Allah tidak mudah mencintai hamba-hambanya. Allah tidak akan mudah mencintai hamba-hambanya. Dan konsekuensinya kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Nadahu Jibril. Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan." Aku cinta si fulan loh. Fa'ahibbahu, kau harus cinta juga dengan si fulan. Allah memaksa Jibril untuk mencintai hamba yang dicintainya. Akhirnya Jibril pun ikut-ikut mencintai si fulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril pun turun. Dia memanggil seluruh malaikat Allah dimanapun mereka berada. Baik malaikat yang ada di arsy, baik malaikat yang ada di lapisan-lapisan langit, baik malaikat yang ada di bumi yang bertugas di alam semesta. Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, "Ya malaikat Allah, ya malaikat Allah, inna Allah ahabba fulanan fahibbuh," kata Jibril. Hei malaikat-malaikat Allah dimanapun kau berada, Allah sudah mencintai si fulan. Kalian semua harus cinta kepada si fulan. Ya. Ketika Allah mencintai kita, semua malaikat mencintai kita. Ketika semua malaikat mencintai kita, apa yang terjadi? Allah tanamkan kepada hati-hati manusia sehingga mereka cinta kepada kita. Luar biasa. Ya, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kabar gembira yang ketiga di dunia bagi seorang mukmin. Ammal bisyaratu fid dunya allati yu'ajjiluha Allah lil mu'mini ta'jilan li fadli taufiquhu lahum lil khairi wa asamathu lahum minasy syarri kama qala sallallahu alaihi wasallam amma ahlus sa'adati fayuyassiruna li amali ahli sa'adati. Yang ketiga, bentuk bisyarah, kabar gembira Allah bagi seorang mukmin di dunia adalah taufiquhu lahum lil khairi. Allah berikan taufik, hidayah taufik bagi seorang hamba untuk mudah melakukan kebaikan, dan juga Allah jaga seorang hamba itu dari melakukan keburukan atau tersentuh dengan keburukan. Dan Nabi SAW mengatakan, amma ahlus sa'adati, adapun orang-orang yang senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia, fayuyassiruna li amali ahli sa'adah, mereka pun dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang kelak akan dibahagiakan Allah Azza wa Jalla. Ya, kabar gembira bagi seorang mukmin adalah ketika Allah memberikan taufik kepada kita. Karena namanya taufik itu hidayah yang hanya mutlak milik Allah, ikhwan. Kalau hidayatul irsyad siapapun bisa. Anda bisa memberikan hidayah irsyad. Irsyad itu artinya membimbing manusia, hanya menjelaskan ini baik, ini buruk, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Antum bisa yang ngomong begitu kan? Ngajak orang, tak boleh loh, itu dilarang, yang ini saja kamu kerjakan. Semua orang bisa. Ngajak orang sholat, ngajak orang zakat, ngajak orang sedekah, ngajak orang tobat, semua orang bisa. Itu namanya hidayatul irsyad. Tapi apakah orang yang antum ajak itu sadar dan mau mengikuti ajakan antum? Belum tentu. Belum tentu orang yang kita ajak, walaupun dia teman baik kita, walaupun dia keluarga kita, walaupun dia suka dengan kita, belum tentu mau dengan ajakan kebaikan kita itu. Lah, yang menjadikan orang itu mudah menerima ajakan orang itu karena ada taufik dari Allah. Kalau tidak ada taufik, tidak akan orang itu menerima ajakan siapapun. Hidayatul taufik itu biadillah. Jangan sekelas anda, sekelas saya, sekelas antum, sekelas siapapun yang sekarang ini, sekelas Nabi loh ya, ngajak pamannya untuk masuk ke dalam surga, tidak mau. Abu Lahab. Bahkan orang yang paling mencintai Nabi, dicintai Nabi, Abu Talib sekalipun,
menolak ajakan Nabi. Ketika Rasul mengatakan qul ya ammi kalimatu la ilaha illallah uhaju bika indallah, katakan pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan berhujjah di hadapan Allah, aku akan selamat. Tapi sampai hembusan nyawa terakhir Abu Talib tidak mengucapkan kalimat yang mulia itu. Ya, karena taufik itu milik Allah. Lah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla mudah menerima kebaikan, mudah menerima ajakan hidayah, maka itu adalah kabar gembira dari Allah bahwa ahlus sa'adah, kata Rasul, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah kapan? Ketika yuyassiruna li amali ahli sa'adah, Allah mudahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang kelak dibahagiakan Allah. Dan ini kabar gembira kepada kita. Jadi kalau kita ini mendengarkan ceramah gitu ya, mendengarkan nasihat, langsung antum terima nasihat itu. Atau mungkin sebagai bahan motivasi lah, yang tadinya malas jadi semangat. Berarti ketika antum mendengarkan nasihat kemudian semangat itu kabar gembira dari Allah. Karena yang memberikan semangat itu Allah. Berapa banyak orang yang malas dari ajakan. Ketika antum pula tidak malas, kemudian antum menerima nasihat itu dan antum berusaha mengamalkannya karena antum anggap itu sebuah kebaikan, disitulah letak kebahagiaannya. Letak kebahagiaannya ketika diberikan taufik dan dijauhkan dari keburukan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah minal busyra an yaqdirallahu 'alal 'abdi taqdiran yuhibbuhu aw yakrahu wa yaj'alu dzalika taqdir wasilatan ila salahid dini wa salamatihi minasyarr. Yang keempat adalah apabila Allah mentakdirkan sesuatu kepada seorang hamba, baik takdir itu suka kita atau takdir itu tak suka pula kita. Tetapi walaupun takdir itu suka ataupun tidak suka, karena takdir itu ada yang baik ada yang buruk, tetap dia jadikan takdir itu sebagai wasilah untuk memperbaiki agama dan juga menyelamatkan hidupnya dari keburukan, maka itulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Umpamanya Allah berikan takdir yang buruk kepada kita. Anggap saja kita diuji kesehatan kita, diuji ekonomi kita, diuji keluarga kita, diuji orang-orang yang kita cintai. Tapi kita berpikir positif, bahwa tidaklah Allah menguji kecuali karena ingin menghapuskan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita, atau Allah Subhanahu wa taala hendak mempersiapkan kebaikan yang tidak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang Anda anggap benci itu ada kebaikan yang kita tidak tahu di situ. Kita anggap positif saja. Sehingga ketika kita menganggap positif setiap ujian Allah, bahagia kita di situ. Yang tidak bahagia, yang rungsep, yang hatinya sempit, yang hatinya gundah gulana, stres, bingung, itu karena tidak menerima takdir. Susah menerima takdir. Dia menerimanya takdir baik saja. Kalau takdir buruk tak mau dia. Itulah tidak bahagia. Tapi ketika diterima dua-duanya dengan keikhlasan, itulah bentuk busyra, kabar gembira dari Allah kepada seorang mukmin bahwa di balik takdir buruk itu ada kebahagiaan bagi seorang mukmin. Ya. Ini juga kabar gembira yang keempat. Kemudian kabar gembira yang kelima, an yuwaffiqakallah limusahabatil akhyar. Allah memberikan taufik kepadamu di mana di dunia ini Anda diberikan teman yang baik, baik pasangan hidup ataupun pasangan dalam bertetangga ataupun pasangan dalam partner bisnis dan yang lainnya. Allah berikan orang-orang baik. Pamannya kita punya pasangan, punya istri, Allah takdirkan pula istri kita salehah. Betapa banyak kemudian suami-suami yang stres gara-gara istrinya salehah. Alhamdulillah istri saya salehah. Walaupun sedikit ada toleh-tolehnya, tapi minimalnya banyak solehahnya lagi. Biasalah, istri ini kadang-kadang jengkelin, kadang-kadang nyenengin kan. Tapi kalau banyak senangnya daripada jengkelnya kan kabar gembira itu. Masalahnya Ustaz, sekali jengkel itu kebaikan saya hilang di mata dia. Itulah kekurangan istri itu. Ingat, kekurangan istri itu di situ. Kalau antum berbuat baik seumur hidup antum, satu kali saja antum kemudian melakukan kesalahan, apa kata istri?
Memanglah kau gak pernah berbuat baik sama aku, katanya. Bayangkan, bertahun-tahun loh suami itu kerja keras, banting tulang, keringat bercucuran, kaki di atas, kepala di bawah terik matahari kering kelontang. Dia tinggal menerima uang belanja makan saja. Ketika kita ini para suami sudah lelah letih loh mencari uang, tiba-tiba salah sedikit dikatakan, memanglah kau tak punya perasaan, katanya. Memanglah kau ini tidak pernah memberikan perhatian. Tidak ada kebaikan sedikit pun kamu sama saya. Tidak ada perhatian, macam-macam bahasanya. Intinya satu sebenarnya, mengingkari kenikmatan. Itulah sisi negatifnya seorang istri di situ sebenarnya. Dan itu harus disikapi dengan kesabaran, karena disitulah letak kurangnya wanita. Kalau antum tidak bisa kemudian menundukkan letak kurang dalam bab ini, nggak bisa. Antum pasti akan sempit dadanya. Kurang ajar, aku sudah kasih makan, kasih rumah, kasih ini. Dia bilang tak berbuat baik, mana otaknya? Dasar gila. Mulai akhirnya kan. Akhirnya ketika kemudian kita berkomentar, tak jadi rumah tangga. Di situ letaknya. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau di hadapan, okelah itu sisi kekurangan istri itu. Tetapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mendapatkan istri kita itu ibadahnya bagus, salat Masya Allah, bertanggung jawab kepada suami, ya kalau ada sikit-sikitnya maafkan saja. Ya. Gak bisa Ustaz maafkan, masa dia itu menyelekit kepada hati. Kalau gitu sama aja tuh perempuan juga. Laki-laki itu kalau ada ucapan yang tidak enak, tidak dibawa ke perasaan. Yang dibawa ke perasaan itu perempuan. Laki-laki itu kalau mendengar sebuah perkataan yang enak, dibawa masuk ke akal, bukan ke perasaan. Jadi bahan pertimbangan. Jadi bahan pertimbangan laki-laki itu. Masalah gini saja, biarin saja lah. Gitu jadinya ya. Jadi akhirnya semua masalah besar disederhanakan. Itulah akal. Akal itu fungsinya apa? Menyederhanakan masalah besar. Tapi kalau perasaan dibalik, ya, membesarkan masalah kecil. Itu perasaan tuh. Masalahnya kecil, tapi karena dibawa perasaan, dibawa ke perasaan jadi besar jadinya itu. Ya, coba bayangkan ya. Tapi kalau akal dibalik, masalahnya rumit jadi sederhana. Itulah akal. Karena akal itu mencari-cari akal. Makanya ada istilah, tuh banyak akalnya orang tuh. Kan itu ya, itu banyak akalnya orang tuh. Kenapa? Masalah sulit jadi mudah. Itu laki-laki harusnya seperti itu. Pandai menyederhanakan masalah yang sulit. Kalau kemudian menyulitkan sebuah perkara makin sulit, itu membawa ke perasaan itu namanya. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa salah satu kabar gembira adalah memberikan taufik mendapatkan teman hidup yang bagus, istri yang salehah, tetangga yang bagus, lingkungan yang bagus. Itu kabar gembira, ya. Kabar gembira kita ini dapat teman-teman yang baik. Coba kita lihat di luar sana yang dapat teman mabuk akhirnya jadi pemabuk, narkoba jadi narkoba, teler, stres. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kelima, yang keenam. Di antara kabar gembira di dunia bagi seorang mukmin adalah minal busyra aidha an yuhibbal insan ma yuhibbuhu Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang manusia mencintai apa yang Allah cintai. Kita hanya mencintai yang dicintai Allah saja. Kalau tidak cinta, kita tidak cinta. Kalau suka, kita suka. Ketika ini menjadikan kehidupan, dalam kehidupan kita terapkan, kita hanya mencintai dan membenci apa yang Allah cinta dan apa yang Allah benci saja, maka hidupnya akan bahagia. Karena itu bentuk takwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allah cinta, saya cinta. Allah tak cinta, saya tak cinta. Allah benci, saya benci. Allah tak benci, saya tak benci. Itu artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan bahasa singkatnya takwa. Dan takwa itu banyak keistimewaannya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari kesulitannya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan banyak lagi kabar-kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala habarkan, terutama janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan dalam Quran terhadap orang-orang yang beriman. Seperti Allah mengatakan, innallaha yudhafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Atau Allah mengatakan, wa kana nasran 'alal mu'minin. Dan kewajiban bagi kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman.
Atau Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, kami akan berikan kehidupan yang layak di dunia dan kami akan balas dengan balasan yang indah di akhirat. Itu janji-janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salih sayastakhlifakum fil ardh. Allah janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan kekuasaan di permukaan bumi. Dan banyak sekali janji-janji Allah, dan itu bentuk busra namanya, kabar gembira Allah kepada orang-orang yang beriman di dunia. Taib, ini di dunia. Sekarang masuk pada kematian. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat-malaikat Allah dengan mengatakan kepada mereka, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ulang di ayat yang lainnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, saat kematiannya turun para malaikat membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, sorga loh sudah menanti. Ini kabar gembira yang luar biasa ikhwan, bagi seorang mukmin. Karena saat kematian seorang mukmin itu Allah turunkan 4 malaikat. Satu malaikat yang disebut dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dan 3 disebut rusulul maut, rasul-rasul kematian, tawaffathum rusuluna. Kami wafatkan mereka dengan mengutus para utusan-utusan kami. Tentu 4 malaikat ini memiliki tugas masing-masing. Malaikat maut mencabut nyawa, itu tugas dia sampai di situ. Adapun rusulul maut, satu di antara mereka mengambil kain kapan dari sorga, satu di antara mereka mengambil hanut wewangian dari sorga, satu di antara mereka membisikkan di telinganya, hei jangan takut, jangan sedih, sorga lo sudah menantimu, keluarlah dengan tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang indah, keluar kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga sudah menantimu. Coba bayangkan, kita saja sering saya analogikan, antum dalam rumah, tiba-tiba kemudian di luar sana teriak-teriak menghabar gembirakan kepada kita, keluarga, ada hadiah besar untukmu. 1, uang cash 1 miliar sudah di koper. 2, nih kunci rumah di Sukajadi sudah nunggu, tinggal ngambil nih, sudah saya ambil nih. 3 gitu ya, ada mobil mewah megah depan rumah antum. Kira-kira kalau ada orang berteriak seperti itu, keluar nggak antum? Kasih rumah, kasih mobil, uang cash, kan itu ya, pasti keluar. Nggak mungkin nggak keluar. Minimalnya nengoklah di gorden dulu, betul tak gitu. Kalau betul baru dibuka kan itu. Tetapi seruan malaikat ini bukan kayak seruan manusia, bisa ya bisa tidak. Seruan malaikat Allah itu sebuah janji yang Allah janjikan, dan itu kabar gembira. Kabar gembira di mana orang-orang yang beriman saat kematiannya itu betul-betul dihabar gembirakan, sehingga ruhnya itu sangat halus, sangat pelan, keluar pelan-pelan. Kata Nabi SAW, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa kashafna anhu ghita'akal yawm fabasurukal yawma hadid. Maka orang yang sedang sakaratul maut itu, ketika ruhnya dicabut tuh, dia mampu memandang sesuatu yang dianggap gaib bagi dia nyata, karena dia dipandangkan catatan-catatan selama kehidupannya, walaupun sekilas. Jadi saat kematian itu, ketika para ahli tafsir memberikan catatan kepada ayat fakashafna anhu ghita', maka kami singkapkan penutup itu, fabasarukal yauma hadid, sehingga dia bisa menatap dengan tajam. Maksudnya saat detik-detik wafat itu, amalan kebaikan yang dicatat oleh para malaikat itu sempat ditampakkan sedikit sebelum ruhnya tercabut, sehingga ketika kemudian dia memandang catatan itu, karena catatannya baik semua,
Ya ada yang buruk tapi kebanyakan baik. Maka kita lihat ekspresi kematiannya. Di antara mereka ada yang tersenyum, di antara mereka ada yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran saat kematiannya. Di antara mereka ada yang sedang sujud saat kematiannya. Di antara mereka ada yang keringat di dahinya. Di antara mereka macam-macam. Kenapa? Karena ekspresi kebahagiaan saat melihat catatan sebelum dicabut secara total nyawanya. Dan itu kebahagiaan yang kedua, ikhwan. Ditampakkan catatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sering saya ulang-ulang bahwa peristiwa alam kubur itu terdiri daripada 4 peristiwa kan. Yang pertama zaghtatul qabri, himpitan kuburan. Yang kedua fitnatul qabri, fitnah kuburan. Yang ketiga azabul qabri, azab kuburan. Yang keempat nikmatul qabri, nikmat kuburan. Yang pertama zaghtatul qabri, himpitan kuburan. Jadi himpitan kuburan ini ikhwan, saat ruh dicabut, kemudian jenazah dibawa keranda ke dalam kuburan. Kemudian ruh ini sedang berproses ke langit membawa catatannya, karena ruhnya ini yang baik sehingga mampu menembus langit pertama sampai ke 7 sampai menghadap Allah. Kemudian Allah katakan hantarkan nih ruhnya ke dalam kuburannya kembali, angkat catatannya ke Iliyin. Ini kabar gembira juga supaya catatannya ditaruh di Iliyin. Iliyin itu surga, ya, surga yang paling tinggi. Lah ketika ruh ini sudah menyatu dalam jasad ini dikembalikan nih. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyelisihi Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij, bahwa azab kubur itu sesuatu yang nyata, birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Seperti kita nih, ruh dan jasad nih. Ketika ruh itu dimasukkan, apa yang terjadi? Disitulah sebelum adanya fitnatul qabri, fitnah kuburan, kubur itu akan menyempit sampai akhirnya terjadilah zaghtatul qabri, himpitan kuburan. Ini peristiwa pertama. Tapi sekali lagi ini kan perkara gaib, ikhwan. Jangan coba-coba antum letakkan CCTV di situ. Letakkan CCTV, tengoklah di komputer. Mana kubur yang tak bergerak-gerak kan itu. Jangan menyamakan perkara gaib dengan perkara nyata. Itu sudah beda alam. Tidak bisa di CCTV kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian menyempit sampai terjadi himpitan kubur. Himpitan itu bagi orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang fasik, betul-betul meletakkan seluruh persendian dan tulang-tulangnya, sehingga dia menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan tidak ada yang mampu mendengar kalangan manusia dan jin kecuali binatang. Dalam hadis kecuali binatang mampu mendengar jeritannya. Binatang-binatang, tapi manusia dan jin tidak mampu mendengar jeritan. Tapi bagi orang yang beriman, himpitan itu layaknya orang yang sedang dipeluk ibunya. Jadi seolah-olah tanah itu ibu kita, karena manusia itu terbuat dari tanah. Asal ciptanya kan dari tanah. Sehingga ketika kita kembali ke tanah, seolah-olah kembali kepada ibu kita. Kemudian ketika tanah menghimpit kita, seolah-olah ibu kita sedang merangkulnya. Jadi himpitan bagi orang-orang yang beriman adalah seolah-olah pelukan ibu kepada anaknya. Kenapa seperti itu kata ulama ahli sunnah? Karena tidak ada manusia yang selamat dari himpitan kuburan. Tidak mukmin, tidak kafir. Tidak sahabat Nabi, tidak pula orang sekarang. Tidak bayi, tidak ada orang juga yang sudah balik. Semua kena himpitan. Sampai-sampai Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini kan pemimpin Aus. Satu kabilah Aus masuk Islam oleh dia sendiri. Bayangkan, Aus itu cikal bakal orang-orang Ansor. Satu kabilah masuk Islam gara-gara satu orang. Namanya Sa'ad ibn Mu'ad, karena dia pimpinannya. Dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang pertama kali diutus dari Mekah ke Madinah untuk berdakwah oleh Nabi SAW. Karena jasanya yang besar, Sa'ad bin Mu'ad ini mengislamkan satu kabilah Aus. Makanya saat kematiannya al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dhummatan thumma furrija anhu. Inilah orang yang saat kematiannya kata Rasulullah, aras sebesar itu bergoncang. Saat kematian Sa'ad bin Mu'ad, arsy Allah terguncang. Padahal tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan arsy, ikhwan. Sebesar apa? Kita tidak tahu arsy Allah itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan kalau kita bandingkan arsy dengan
kumpulan bumi, langit, kursi itu seperti cincin dilempar ke padang pasir itu. Makhluk sebesar itu bisa bergoncang loh gara-gara kematian Sa'ad bin Mu'adh. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Rasulullah. Allah buka semua pintu-pintu langit saat kematian. Kemudian malaikat 70.000 turun menyaksikan jenazahnya. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kubur, Sa'ad pun dihimpit sebentar, kemudian dilepaskan kembali. Kata Nabi SAW, kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak lepas dari himpitan. Dalam riwayat, ada seorang bayi, kemudian masuk ke dalam kuburan, kemudian dihimpit dan dilepas. Kata Rasul, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini akan selamat. Apa dosa dia coba? Kenapa dihimpit? Tapi bayi ini pun tidak salah. Dari sini kata para ulama, tentu dibedakan antara himpitan yang beriman dengan himpitan orang kafir. Himpitan orang yang beriman seperti ibu memeluk anaknya kemudian melepas kembali. Tapi himpitan orang kafir itulah yang meretakkan tulang, sendi dan begitu seterusnya sehingga menjerit kesakitan, dan sakitnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan tidak ada yang mendengar manusia dan jin kecuali binatang. Ini kabar gembira yang ketiga. Allah kabar gembirakan bahwa himpitan bagi orang yang beriman seperti orang tua merangkul anak. Kemudian juga kabar gembira yang keempat di kuburan. Allah Subhanahu wa taala mantapkan setiap jawaban-jawaban orang-orang yang beriman. Ketika malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa ma nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, apa agamamu, maka orang-orang yang beriman mengalirlah jawaban itu, mengalir sekali. Tapi orang-orang kafir rasanya kaku mulut ini, tidak bisa menjawab, sehingga dia hanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. Qultu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya bicara apa manusia katakan, aku hanya berbuat melihat manusia melakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, an sadaqa abdi, dusta hambaku ini, tak bisa menjawab dia. Tapi orang yang beriman ketika sanggup menjawab Allah Rabbku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, maka Allah mudahkan, alirkan tuh. Karena jawaban itu bukan dari hafalan. Jawaban itu karena taufik dari Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, kata Allah, fil hayatid dunya wal akhirah. Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman, mengalir jawabannya. Dan itu kabar gembira, karena tidak semua orang bisa menjawab masalahnya. Jangankan itu, kita saja yang sudah hafal, antum mau ceramah nih, sudah dikonsep mulai daripada bismillahnya, salamnya, kerangka apa semua sudah sampai ke doa. Tiba-tiba udah dibawa, tinggal baca saja. Cuman karena sindrom takut manusia, gemetar, nggak bunyi dia, nggak bunyi. Tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung turun. Udah dibaca tuh, padahal sudah dihafal, teksnya sudah dibawa, ya, tinggal baca. Tapi karena takut, nggak bisa, gemetar, kencing pula di celana. Kan itu saja yang sudah jelas-jelas loh, hanya suruh baca loh ya. Apalagi digertak oleh malaikat Munkar dan Nakir, gimana nggak menggigil ketakutan sehingga dia salah-salah jawab lah, kan begitu. Masyaallah muslimin, jangan itu saya di Jabal Uhud. Nih santri ini mau ujian hafalan Quran. Kalau jurinya ya muslim saja, ngalir dia. Sekali saya jurinya nggak bunyi dia. Saya sendiri udah takut tuh sama Abu Merah. Lupa semua tuh. Lah itu sama orang seperti itu. Masyaallah muslimin, apalagi ini yang dihadapi ini Munkar dan Nakir, kan gitu ya. Makanya ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat apapun yang ia kehendaki. Ini kabar gembira juga dari Allah. Yang keempat, yang kelima, rekomendasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang beriman ini mampu menjawab apa yang terjadi, Allah langsung
bicara dari atas dan mengatakan ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bayangkan, Allah yang ngomong seperti itu, ang sadaqa abdi, hambaku telah jujur, hambaku telah benar, sanggup memberikan jawaban soalan-soalan malaikatku. Ingat, kalau Allah yang mengatakan hambaku telah benar, satu dunia mengatakan orang ini dusta, enggak ngaruh. Tapi kalau Allah yang mengatakan hambaku telah berdusta, satu dunia menganggap dia orang jujur, percuma. Percuma ikhwatu fiddin. Makanya di dunia itu yang penting mendapatkan keridhaan Allah. Satu dunia manusia enggak redha enggak apa-apa, yang penting Allah redha. Satu dunia mau menghinakan kita, yang penting Allah memuliakan, enggak masalah. Satu dunia hendak menjatuhkan kita, yang penting Allah mengangkat, tidak ada masalah. Karena siapapun yang diangkat tidak ada yang bisa menjatuhkan. Siapapun yang kemudian dianggap jujur tidak ada yang mendustakan. Ma'asyiral muslimin, dan ini kabar gembira yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan si fulan jujur benar, wah luar biasa. Ya, kabar gembira. Kemudian yang keenam juga, Allah Subhanahu wa taala akan luaskan tuh kuburan. Dalam riwayat 70 kali 70 hasta. Satu hasta segini. Satu hasta itu dari ujung jari ke sikut di satu hasta. Berarti kalau 1 meter itu 2 hasta. Jadi kuburan orang-orang yang beriman akan diluaskan berapa? 70 kali 70 hasta. Berarti kalau 1 meter 2 hasta, berarti berapa itu? 35 meter kali 35 meter luasnya. Allah bentangkan tuh kuburan. Luas ya, wah. Kapling di sini saja berapa tuh? 6 kali 10. Ya, kalau dibuat lantai 5 kan udah luas tuh. Tapi ini satu riwayat. Dalam riwayat yang lain dari Bara bin Azib yang hadisnya panjang sekali tuh. Bukan 70 kali 70 hasta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuftahu lahu fiha maddal basar. Kuburan itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Bukan 70 kali 70. Tapi sejauh mata memandang. Antum naiklah ketinggian. Antum di mana tuh? Di hotel mana di sini? BBC itu mana tuh yang paling tinggi di Batam tuh? Naik antum ke puncaknya. Antum pandang tuh. Itulah sejauh mata memandang namanya. Itulah kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dan semakin luas, tentu semakin menghilangkan rasa takut. Semakin sempit, semakin takut kan itu. Dan ini kabar gembira, diluaskan kuburannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Pintu surga dibuka. Bayangkan, kiamat aja belum dikiamatkan. Ya. Orang aja belum dibangkitkan di padang mahsyar. Belum ada hisab, belum ada timbangan, belum ada tatayurus suhub, belum ada titian siratal mustaqim. Surga pula tuh pintunya sudah dibuka. Kemudian setelah dibuka, dihembuskan pula lah angin surga itu ke dalam kuburannya. Angin surga itu wangi, ikhwan. Karena turbatuhal misku. Kata Nabi SAW, tanah surga itu harumnya minyak kasturi. Atau tahu minyak kasturi? Minyak kasturi itu diambil dari darah menjangan. Tahu kijang? Ya, binatang kijang itu bukan mobil kijang. Nggak ada minyak kasturinya, itu oli semua, bensin di sini. Jadi ada binatang kijang ini, dia akan lari kencang tuh. Ya, karena dia harus lari dulu. Ketika lari kijang liar itu, kemudian ditangkap, ya. Itu dalam badan kijang tertentu itu ada darah dia nggak banyak, tapi darah itu harumnya luar biasa. Itulah minyak kasturi namanya. Coba, kenapa minyak kasturi itu mahal? Nangkap kijangnya setengah mati. Sebaiknya untuk nangkapnya saja belum ambil darahnya tuh. Itu saya setengah mati, makanya mahal. Jadi kalau ada minyak kasturi murah itu, ya itu kijang-kijangan tuh. Itu KW itu, tidak jelas tuh kijang apa itu. Kijang tahun 95 tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi minyak kasturi dunia saja luar biasa mahalnya. Ya, minyak kasturi itu luar biasa. Apalagi kasturi sorga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Mata pun tak pernah melihat seperti apa, telinga pun tak pernah mendengar, terpikir pun tidak. Seperti apa minyaknya enggak tahu. Tetapi syahidnya di sini ketika kemudian harum-haruman itu dihantarkan dari sorga ke kuburan, menunjukkan ruangan kita dalam kuburan itu harum. Antum kalau pulang ke rumah, kamar rapi gitu kan, kemudian sudah harum, masuk, kayaknya mau tidur aja di situ. Makanya lihat antum kalau masuk ke hotel-hotel mewah tuh, hotel-hotel villa-villa tuh kan, yang harganya di atas 10 juta satu malam tuh.
Kon harumnya luar biasa, masuknya sudah nggak mau keluar antum. Ya, masalahnya kalau tak keluar diusir lah antum, bayar 1 malam aja, nggak bisa 2 malam lagi. Ya, tapi lihat bagaimana coba satu ruangan yang didesain demikian rupa sehingga mahal harganya, rata-rata wangi. Kalau bau mana ada orang masuk situ, dikomplain lah, nggak laku pula hotelnya. Tapi di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala free, ya, majanan memasukkan wewangian dari sorga ke dalam kuburan. Apa enggak betah orang yang di kuburan itu? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bukan itu saja, pakaian dihantar dari sorga, minuman dihantar dari sorga. Bayangkan, makanan minuman dihantar dari sorga. Siapa kokinya coba? Di sorga itu lezat sekali makanannya. Karena kesamaan nama makanan di dunia dan di sorga itu hanya nama saja kesamaan, hakikat berbeda. Ya, di dunia ada singkong, ada kurma, ada pisang, ada anggur, dan begitu seterusnya. Di surga juga sama. Itu hanya sama nama saja, hakikatnya berbeda. Jadi ini nikmat luar biasa. Makanya senikmat-nikmatnya kehidupan dunia masih nikmat ketika Allah berikan nikmat kubur di dalam kuburnya. Karena itu surga permulaan sebelum masuk kepada surga yang beneran sesungguhnya. Surga yang pertama itu kuburan dulu. Karena disitulah taman dari taman-taman surga. Ingat Utsman bin Affan, ketika dia diingatkan tentang akhirat, raut mukanya biasa-biasa saja. Tapi ketika diingatkan tentang kuburan, menangis pula sejadi-jadinya. Maka dikatakan, ya Utsman, wa ma yubkika, apa yang membuat anda menangis? Apa kata Utsman? Waihakum, celaka engkau. Tahu kamu kuburan itu? Kuburan itu hufarun min hufarin nar au raudhatun min riyadil jannah. Dia bisa jadi sebuah lubang yang mengarahkan kau ke neraka, atau sebuah taman dari taman-taman sorga yang mengarahkan anda ke dalam sorga. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat kubur itu, Allah berikan taman seindah-indahnya itu di kuburan. Riyadul jannah, taman sorga. Makanya para ulama mengatakan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam kuburan dan mendapatkan nikmat kubur, maka tidak ada mururuz zaman. Apa mururuz zaman itu? Maksudnya tidak terasa waktu demi waktu yang melalui dia. Kita saja di dunia kan terasa satu hari kok lama kali, apalagi panasnya sampai 32 derajat kan. Rasanya pengen cepet sore kan gitu ya. Begitu malam juga sama, jam-jam 8 sampai jam 9 tuh pengen cepet pagi karena dinginnya waktu pagi masalahnya. Kita bisa merasakan tuh mururuz zaman tuh. Dari hari ke minggu, minggu pergi datang bulan berlalu datang tahun hilang pula datang lagi minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya. Nggak terasa dulu kita remaja, sekarang dewasa, sekarang sudah nikah pula, besok pula sudah punya cucu. Pas tengok kaca mau dipecah pula kaca itu uban semua kan itu. Jadi zaman itu bisa kita rasakan. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, mururuz zaman, berjalannya waktu tidak akan dirasakan dia. Walaupun dia dikubur sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, sampai zaman Rasulullah, itu kan gak dikiamat-kiamatkan sampai hari ini. Tapi mereka tidak akan merasakan mururuz zaman. Lewatnya zaman gak akan dirasakan. Kecuali orang-orang kafir, mereka akan merasakan mururuz zaman. Ya, dan ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, di mana orang-orang itu tidak akan merasakan berjalannya waktu di kuburan karena sedang diberikan kenikmatan, dan itu surga pertama sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menciptakan makhluk yang sangat tampan sebagai bentuk dari amal soleh dia. Jadi kita coba, kalau antum renungkan sedikit ya, antum hidup di rumah sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak, sendirian hidup, nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada apa-apa, kosong rumah tuh. Kemudian anda masukkan antum ke dalam rumah, dikunci dari luar, malam gelap, apa nggak ketakutan kita? Takut rasanya. Ya, itu di rumah kecil ya. Sekarang kita buat lebih besar lagi, antum dibuang ke pulau. Mana Pulau Batam yang nggak ada penghuninya tuh? Dibuang aja antum ke situ, nggak bawa apa-apa. Di pulau itu ya hanya itu-itu saja. Mungkin boring lah kita di situ. Stres dibuatnya kita di situ. Tapi kalau seandainya antum dibuang sama istri antum ke situ, berdualah sama istri gitu kan. Kan minimalnya boringnya kurang kan. Ada istri di situ. Tahu-tahu 10 tahun sudah kesebelasan anaknya itu di situ. Kan itu. Karena berdua jadi pulau kan. Berdua dengan istri walaupun dalam pulau, tenang.
artinya ketika sendiri berbeda ketika ada pasangan. Lah orang yang dikubur itu nanti akan Allah ciptakan makhluk manusia yang tampan sekali, cantik sekali kalau perempuan, kemudian menemani kita ngobrol, ngajak ngalor ngidul semua ini itu. Tahu-tahu apa? Hilanglah perasaan murus zaman itu. Sampai pada waktunya orang yang baik ini memberitahu, "Hei fulan, Israfil sudah mau menitupkan sangkakalanya." Hah? Israfil mau menitupkan sangkakalanya? Padahal dia sudah ratusan tahun di kuburan itu. Kaget terperanjat dia. Kenapa? Karena dia melewati nikmat kubur. Kalau saya boleh analogikan yang kedua, seperti antum tidur mimpi indah. Antum mimpi indah banget dari pagi sampai pagi gak bangun. Ketika terbangun, wah, kapan episode kedua ini? Kan gak terasa kan? Beda dengan mimpi buruk. Kalau mimpi buruk itu walaupun 2 menit gitu ya tidur itu, kayaknya jangan diulang lagi nih. Gak mau tidur lagi dia. Ya, padahal baru sebentar tuh. Itulah bedanya. Orang yang mendapatkan azab dengan nikmat kubur itu akan ditemani orang ini sampai ketika kemudian dia beritahu bahwa kiamat akan dibangkitkan, dia pun berdoa mengatakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada istanaku dan keluargaku." Ini kabar gembira yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tentunya di kuburan adalah manusia juga. Manusia dalam kuburan itu, ikhwan, itu punya perasaan sama dengan ketika kita hidup di dunia. Kalau antum di dunia kan dikatai-katai orang itu, kadang-kadang sempit lah hati kita itu. Difitnah orang, dibully orang, digibah orang, disakiti orang, kayaknya sempit hidup kita itu. Rungsek gitu ya. Tapi kalau dipuji orang, dicintai orang, dielulukan orang, rasanya wah luar biasa. Hati kita yang lapang selapang-lapangnya. Lah penghuni kuburan sama. Penghuni kuburan itu ada waktu-waktu sempit, hatinya sedih, merana gitu ya. Ada waktu-waktunya senang. Dan itu ditentukan oleh orang-orang yang berada di atas kuburan. Sempit hati dan lapangnya hati penduduk kubur itu juga ada mempengaruhi orang-orang di atas kuburan. Kalau yang di atas kuburan itu kemudian ketika kematiannya dia terus kemudian tidak terima, akhirnya niyah, kemudian menangis, merobek-robek, meraung-raung, berteriak-teriak, menolak takdir, maka orang yang ada di kuburan itu sempit hatinya, sedih, tersiksa hatinya. Makanya kenapa Rasul mengatakan al-mayit yu'adzabu biniyahi al-hayy. Terkadang si mati itu diazab karena tangisan orang hidup. Diazab ini bukan diazab fisik, tapi diazab hatinya. Sehingga hatinya itu sedih banget, tersiksa hatinya. Sudah hidup sendirian dalam kuburan itu ya, kemudian hatinya dibuat sedih. Cemana antum merasakan menangis dalam kuburan sendirian juga. Tapi kalau seandainya orang yang di atas kuburan itu, 1, mendoakan ampunan, 2, mendoakan rahmat, 3, mendoakan tasbit, ya, kemantapan jawaban saat pertanyaan 2 malaikat. Itu yang akan menyenangkan hati orang-orang yang dikubur. Maka teruslah berdoa. Mayat itu hanya cukup 3 kata. Minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa dia, minta rahmat kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada dia, minta kepada Allah agar dia mampu menjawab soalan-soalan malaikat kepada dia. Ya, kalau 3 perkara ini terus berdoa setiap sholat, sepertiga malam, ketika apapun antum berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu akan membuat lapang hati mereka dan kuburan mereka. Dan ini kabar gembira ya kawan, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang mati. Ini yang kedua, kabar gembira saat kematian. Kemudian yang ketiga, kabar gembira indal ba'ts, saat berada di hari kebangkitan. Di dunia saat kematian dan di kuburan, maka yang terakhir indal ba'ts, kata Imam Waqi, indal ba'ts, saat dibangkitkan manusia. Saat dibangkitkan manusia, manusia terkelompok menjadi 2 kelompok kan. Ada orang-orang kafir, mereka mencela-cela dan mengatakan, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Dalam surah Yasin Allah mengatakan, celaka, celaka, siapa yang membangkitkan aku ini dari tidur-tidur kami ini? Celaka kami, siapa yang membangkitkan ini? Akhirnya mereka pun yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sudah tidak kenal lagi. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari orang-orang yang dicintai anak istrinya. Masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Tersiksa tuh orang-orang kafir munafik fasik itu.
Tapi orang yang beriman Allah kasih kabar gembira. Saat dibangkitkan ketika manusia lari ke sana kemari itu, apa kata orang-orang yang beriman? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman Allah dan benarlah ucapan para rasul bahwa akan ada hari kebangkitan. Walladzina amanu tsumma tabat, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti kata Allah Subhanahu wa taala oleh keluarga besarnya, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka kami akan kumpulkan dia dan seluruh keluarga besarnya. Saat kebangkitan, istrinya di samping, anaknya di samping, orang tuanya di samping, minimalnya menenangkan hati ketika keimanan itu menular kepada keluarga. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, saat Nabi SAW menanti di telaganya, maka orang-orang yang beriman akan digiring ke telaga Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, man syarabaha lam yadma minhu ahada, lam yadma minhu abada. Siapapun yang meminum seteguk saja dari telaga Rasul, dia tidak akan haus selamanya, karena dia akan mendapati matahari di atas kepala masalahnya. Tapi orang yang meminum dari telaga Rasul, walaupun terik matahari di atas kepala, tidak akan pernah kehausan hidupnya. Dan itu kabar gembira. Tapi ada orang-orang yang diusir dari telaga itu, kemudian dikatakan suhkan, pergilah kalian. Kata Rasul, itu umatku wahai Rasul. Wahai Allah, itu umatku kata Rasul. Tapi Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Kau tidak tahu setelah sepeninggal wahai Muhammad, mereka sudah merubah-rubah sunnahmu. Mereka sudah berbuat bid'ah. Mereka sudah jatuh kepada kesyirikan. Mereka sudah jauh daripada sunnah dan petunjukmu. Biarkan mereka terusir katanya. Tapi ada orang-orang yang diberikan kabar gembira, bisalah dia minum dari situ. Dan minum di telaga Rasul tidak berdesak-desakan, karena gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dibandingkan madu. Ya, barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Begitulah teks hadis Nabi SAW. Sampai di situ cukup? Tidak. Masuklah dia ke padang mahsyar. Ketika manusia kepanasan, sampai-sampai kemudian mengalirlah itu keringat-keringat, sampai kalau seandainya ada perahu dijalankan, berjalanlah perahu itu di keringatnya. Tapi kabar gembira lagi-lagi kepada orang yang beriman, datang awan menaunginya. Karena ketika di dunia dia suka bersedekah, karena sedekah itu akan jadi penaung dia pada hari kiamat. Datang arsy Allah menaunginya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Imam yang adil, orang yang bersembunyi kemudian berzikir kepada Allah kemudian menangis. Anak muda yang diajak berzina kemudian mengatakan saya takut kepada Allah, menjaga kehormatan, dan banyak lagi. Jadi orang-orang yang beriman saat ketika itu mendapatkan naungan. Cukup sampai di sini? Tidak. Ketika datang yaumul hisab wal jaza, ketika manusia mulai ditimbang amalannya, dia pun Allah beratkan amal kebaikannya dan Allah ringankan amal keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang indah kelak di akhirat. Cukup sampai di situ. Ketika berterbangan itu suhuf catatan amalnya, karena dia orang yang beriman, dia sanggup mengambil catatan dengan tangan kanannya, tidak dengan tangan kirinya. Dan mereka ashabul yamin, mereka orang-orang yang beruntung karena bisa mengambil catatan dengan tangan kanannya. Sampai dengan bangganya berhasil dengan mengambil catatan dengan tangan kanannya, dia mengatakan apa? Ha umqra'u kitabiyah. Baca catatanku katanya. Dia tidak mau baca karena sudah tahu isinya kebaikan. Sampai dia teriak seperti itu, saking senangnya ketika mengambil catatan dengan tangan kanannya, sampai dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Baca catatanku katanya. Luar biasa. Cukup sampai di situ? Tidak. Ketika dibentangkan titian siratal mustaqim, ketika banyak orang yang terjungkal, dia pula seperti kilat sudah sampai tempat. Ada yang seperti orang yang menggunakan kuda bala, ada yang seperti orang yang berlari kencang, dan begitu seterusnya. Allah berikan kebahagiaan. Saat di kontoro ketika manusia ada kisos karena dia tidak pernah berbuat zalim, dia melenggang saja ke pintu sorga. Kemudian pintu-pintu sorga memanggilnya, ya ahlas salah, hei ahli salat, sini loh pintu kamu. Kemudian yang lain mengatakan, ya ahlas sedekah, hei ahli sedekah, di sini pintumu. Kemudian yang lain, ya ahla asyam,
wahai orang-orang yang tukang puasa, di sini pintu Rayyan nih, di tempat kamu di sini. Nah, gitu. Maka mereka pun masuk ke dalam surga. Nah, itu kabar gembira semua Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka berbahagialah seorang yang beriman, karena banyak kebahagiaan yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di dunia kita, saat kematian kita, di kuburan kita, saat kebangkitan kita, bahkan sampai Allah masukkan kita ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.